Ada lagi statement kepala negara mengenai ASN, jangan umbar kemewahan, jangan menunjukkan kemewahan. Itu lip service, tapi istri dan mantunya bro, istri dan mantunya tentengannya Hermes. Ini kan kekonyolan yang dipertontonkan. Dunia sudah bergerak. Dulu Filipina membuktikan ketika Marcos ditumbangkan oleh rakyatnya karena apa? Karena istrinya bermewah-mewah, keluarganya bermewah-mewah. Kita juga sudah membuktikan Orba ditumbangkan karena apa? Karena KKN. Tapi lebih brengsek lagi hari ini kawan-kawan, New Orba sudah muncul. KKN PES, bukan Cipayung aja punya. KKN PES, dinasti kekuasaan. Dan ini tanpa malu-malu dipertontonkan seorang kepala negara di negeri ini. Anak, mantu, ipar. Untung bentar lagi cucu. Bentar lagi cucu, tunggu aja 10-15 tahun lagi cucu. Kan sudah brengsek sebenarnya kawan-kawan. Makanya kita konkretkan aja perlawanan ini. Kita konkretkan aja siapa musuh bangsa hari ini, siapa musuh rakyat hari ini. Kita konkretkan aja. Mana tanggapan abang terkait Presiden Partai Buruh yang mencuri Gubernur Jawa Tengah? Kredit. Ini pertanyaan sangat kritis. Makasih bang. Pertama, gua bilang itu sangat menjijikan dan sangat memalukan, merendahkan bagi kaum buruh. Bayangkan setelah Presiden Buruh, setelah Presiden Partai Buruh yang kelasnya adalah Presiden dan setara dengan Ketua Umum, malah sinduk cusangan petugas partai. Ini sangat sangat menjadikan merendahkan kaum buruh itu sendiri. Padahal kaum buruh isu hampir kita 100 juta di negeri ini. Kaum buruh punya suara, kaum buruh punya kekuatan, tapi kaum buruh direndahkan oleh seorang petinggi partai yang cusangan. Ini benar-benar sangat menjadikan. Seandainya Puan ini jadi presiden buruh, gua datang ke sana bukan Puan memukul tilis. Bila perlu ya datang sama gue memukul. Karena apa? Karena itu Gubernur Jawa Tengah itu yang sekaligus calon petugas partai untuk pilpres nanti dari partai pemenang pemilu. Isu cium tangan kuas. Kenapa dia butuh dukungan kuas? Dukungan suara buruh. Ini logika sangat dibalik gitu loh. Kalau katanya ini karena ada petimuran, brengsek, emang buruh gak punya adab? Ada buruh dikemanakan, direndahkan. Sementara, ingat filosofis, tripartit, buruh penguasa, pengusaha itu sejajar. Ini kan sama awalnya, Presiden Partai Buruh merendahkan kaum buruh, menunjukkan harus ujung kepada penguasa. Ini kan kebodohan dan ketololan yang dipertontonkan. Untuk itu, saya mengajak seluruh buruh, dimanapun kalian berada, saatnya kita harus menghukum elit-elit partai. Kita harus menghukum elit-elit riset yang merendahkan kaum buruh. Perjuangan buruh adalah perjuangan kelas pekerja. Perjuangan kelas pekerja adalah perjuangan yang penuh dengan harga diri. Kita tidak bisa diinjak-injak kawan, apalagi direndahkan. Makanya, saran saya kepada buruh Indonesia, tinggalkan serikat-serikat gadungan yang hanya menjual kepala buruh demi ambisi politiknya. Apalagi hanya untuk mengejar menaker dan lain-lainnya. Kustit itu semua. Saatnya buruh harus bangkit. Buruh harus berdaulat. Buruh harus bersejahtera. Buruh harus punya harga diri. Salam dariku, Kiko Cinelai, People Powers. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi diam-diam aja. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Terima kasih kawan-kawan.
Kok agak gemetar aku di sini? Apakah udah ada aroma-aroma pembangkangan sipil berskala besar mau kita lanjutkan? Tapi kayaknya nggak perlu kita lakukan pembangkangan sipil. Tapi yang harus kita lakukan adalah perlawanan rakyat semesta. Kita dari tadi bicara buruh, mahasiswa, kita lupa ada elemen-elemen lain seperti petani dan nelayan. Nah, disinilah tugas kita untuk merekatkan, menyatukan kembali perlawanan-perlawanan itu secara masif. Benar, Jokowi pasti jatuh. Itu bisa dipastikan 2024. Tapi tugas kita mempercepat kejatuhan itu. Karena apa? Skandal keuangan 349. Loh. Belum lagi pembantaian rakyat, Kanjuruhan, KM 50 sampai detik ini kita nggak tahu siapa pelakunya. Belum lagi penyiksaan terhadap rakyat. Rakyat disiksa dengan naiknya BBM, dengan naiknya TDL. Tapi elemen-elemen gerakan rakyat selalu dipecah belah. Dipecah belah satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih lucu aku mendengar ada nih pimpinan sebuah partai, pimpinan sebuah serikat mengatakan dengan gamblang, kita akan mogok total 5 juta buruh jika RUU Cipta Kerja disahkan. Hello, pemerintah brengsek ini nggak perlu diancam. Pemerintah brengsek ini udah nggak pikir ancaman-ancaman seperti itu. Yang harus dilakukan adalah buktikan pemogokan itu. Kita nggak perlu mengancam-mengancam. Rakyat aja dimatikan biasa aja kok pemerintah ini. Rakyat dibantai aja mereka selo-selo kok. Pembuktian yang harus kita lakukan kawan-kawan. Nggak perlu ancaman-ancaman itu. Lu ngomong 5 juta buruh mau mogok, tuh pemerintah ratusan juta rakyat dimogokkan. Langsung dibayar tunai ancaman itu dengan pemerintah. Jadi nggak perlu lagi diancam-ancam. Tapi bagaimana kita bergerak, bersinergi bersama-sama melumpuhkan jalur-jalur vital. Buruh-buruh keluar dari pabriknya, mahasiswa keluar dari kampusnya, petani-petani keluar dari ladangnya, nelayan keluar dari lautnya. Kita lumpuhkan kota. Kita lumpuhkan jalur transportasi. Itu yang harus kita lakukan. Gak perlu kita ancam-ancam pemerintah yang bebal ini. Karena sumber masalah sudah jelas. Hanya satu. Dia sudah mengatakan tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada visi dan misi presiden. Jadi apapun yang terjadi di negara ini, salahnya tetap presiden. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang muncul, salahnya tetap presiden. Karena sudah dikuncinya dengan kalimat tidak ada visi dan misi menteri. RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi Undang-Undang nomor 6 itu kemauan presiden. Undang-Undang Minerba kemauan dari presiden. Apa sih produk Korea di Senayan sana? Karena kita tahu hari ini kita nggak punya pemimpin, kita nggak punya presiden. Yang kita punya hanya perpanjangan tangan oligarki. Padahal jelas konstitusi kita menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan bangsa kita hari ini dijajah kembali dengan modal. Dan
Sialnya. Tuh banyak dulu. Tuh lembaga-lembaga yang teriak NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ya matilah rakyat dimatikan. Di mana letak NKRI harga mati itu ketika tambang-tambang kita dikuasai oleh asing? Di mana letak NKRI harga mati itu ketika laut kita dengan gampangnya kapal-kapal asing masuk? Dan kita selalu dikemas oleh jargon-jargon kosong. Rakyat selalu dibodoh-bodohi. Rakyat selalu ditipu-tipu oleh kemasan sederhana dan merakyat. Baju murah harga 100 ribu, 100 ribu. Tapi tas istri Louis Vuitton, Hermes dan lain-lainnya. Ini kan jargon-jargon kosong yang diberikan pada rakyat. Rakyat dengan gampangnya mengatakan kami ingin presiden yang layak. Gampang kita mengatakan itu kawan-kawan. Tapi hingga detik ini pemimpin kita, presiden kita tidak representasi rakyat, melainkan usulan dari parpol dengan apa? Dikunci 20%. Apakah kita memilih presiden di pemilu? Apakah kita memilih presiden kita langsung? Tidak kawan-kawan. Yang kita pilih hanyalah pilihan partai politik. Itu realita yang terjadi di negara kita kawan-kawan. Sementara gubernur wali kota bisa independen. Terus kita bicara konstitusi. Sementara pemerintah kita nggak patuh konstitusi kok. Udah jelas-jelas Mahkamah Konstitusi mengatakan inkonstitusional Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Tapi apa? Muncul Perpu haram jadah dan melahirkan undang-undang yang haram jadah juga bagi buruh, bagi rakyat Indonesia. Inilah kegelisahan kita kawan-kawan. Kita ini di sini berhimpun orang-orang yang gelisah. Gelisah melihat kondisi bangsa kita yang amburadul dan carut marut. Kita diwajibkan bayar pajak. Dari mulai pajak pendapatan, pajak PPN, alah banyak kali pajak-pajak, bahkan beli rokok, bahkan beli popok aja wajib pajak kita bayar. Tapi brengseknya, uang pajak yang kita bayar hanya untuk memperkaya mereka. Lihat tuh, Dijen Pajak. Hah? Tengok kekayaannya. Ada lagi statement kepala negara mengatakan ASN jangan umbar kemewahan. Jangan menunjukkan kemewahan. Itu lip service, tapi istri dan mantunya, bro. Istri dan mantunya tentengannya Hermes. Ini kan kekonyolan yang dipertontonkan. Dunia sudah bergerak. Dulu Filipina membuktikan ketika Marcos ditumbangkan oleh rakyatnya karena apa? Karena istrinya bermewah-mewah, keluarganya bermewah-mewah. Kita juga sudah membuktikan Orba ditumbangkan karena apa? Karena KKN. Tapi lebih brengsek lagi hari ini kawan-kawan, New Orba sudah muncul. KKN PES, bukan Cipayung aja punya. KKN PES, dinasti kekuasaan. Dan ini tanpa malu-malu dipertontonkan seorang kepala negara di negeri ini. Anak, mantu, ipar. Untung bentar lagi cucu. Bentar lagi cucu, tunggu aja 10-15 tahun lagi cucu. Kan sudah brengsek sebenarnya kawan-kawan. Makanya kita konkretkan aja perlawanan ini. Kita konkretkan aja siapa musuh bangsa hari ini. Siapa musuh rakyat hari ini. Kita konkretkan aja.
Musuh rakyat hari ini adalah pemerintahannya sendiri. Itu kita konkretkan kawan-kawan. Kalau masalah ditangkap, abangku Jumhur pernah ditangkap kok. Melempem perjuangan? Tidak, malah makin total berjuang. Kalau masalah ditangkap, Soekarno-Hatta juga ditangkap kok. Tapi yang pasti kawan-kawan, ingatlah, hidup hanya sekali. Kita diberi pada pilihan, mati mulia atau mati terhina. Itu hanya pilihan sama kita. Tapi aku cuma mengajak rekan-rekanku semua tetap konsisten berjuang di garis rakyat. Tetap kokoh berdiri menyuarakan suara kaum-kaum yang tidak bisa bersuara, kaum-kaum yang dipaksa dibungkam. Kita harus konsisten untuk itu kawan-kawan. Kita harus tunjukkan ke depannya kita tidak lagi cuma berorasi. Kita tidak lagi cuma hanya kumpul-kumpul. Ke depannya kayak tadi bilang, ya minimal kita terawih bareng, mumpung bulan puasa terawih bareng di DPR MPR. Bila perlu buka puasa bersama di sana dengan mobilisasi rakyat. Minimal itu yang kita dorong kawan-kawan. Bila perlu lagi sampai sholat id di sana kita. Total kita melawannya. Total kita melawannya. Bukan sebatas lip service semata atau melunturkan tanggung jawab kita sebagai pimpinan-pimpinan organisasi. Tapi melawanlah dengan totalitas, teman-temanku. Ketika kita melawan dengan totalitas, maka apapun bisa kita wujudkan. Dan kekuasaan ini harus benar-benar kita rebut sehingga kesejahteraan sampai ke piring rakyat. Tidak ada lagi antrian-antrian pengemis. Ketika berita yang kemarin-kemarin itu seorang kepala negara memberi bantuan amplop-amplop. Ini kepala negara punya otak apa tolol? Yang mempertontonkan kemiskinan rakyatnya. Kemiskinan rakyat dipertontonkan secara gamblang kawan-kawan. Padahal dia kepala negara tinggal buat keputusan selesai, tinggal buat surat selesai. Nggak perlu bagi-bagi. Kadang baju kodian itu dilempar-lempar. Kan ini kan mempertontonkan betapa miskinnya rakyatnya. Betapa hinanya rakyatnya hanya menerima bantuan dan belas kasihan. Sementara ini negara kaya kawan-kawan. Ketika tambang dikelola dengan benar, masih satu sektor tambang dikelola dengan benar, pendidikan dan kesehatan itu bisa gratis untuk seluruh rakyatnya. Belum lautnya, belum pertaniannya dan lain-lainnya dikelola dengan benar. Tapi sayangnya pemerintah kita ini takluk pada modal kawan-kawan. Pemerintah kita ini tunduk pada modal. 16 juta hektar kebun sawit kita. Tapi mak-mak ngantri sampai mati hanya untuk minyak goreng. Kan babi kayak gini. Brengsek nggak kayak gini? Penghasil sawit terbesar hanya untuk minyak goreng aja kita harus ngantri. Fotonya di sawah, panennya Thailand, Filipina, Vietnam, itu panen padinya. Ngomong ngejualnya memuliakan petani, tapi pupuk langka, hasil pertanian anjlok. Yang mulia petani Filipina, Thailand, Vietnam dan lain-lainnya. Itu yang dimuliakan.
Bicara cipta lapangan kerja. Lapangan kerja mana yang diciptakan? Mengentaskan pengangguran. Pengangguran mana yang dientaskan? Pengangguran kakak besar Cina sana. Pengangguran Cina lah yang berhasil dihentaskannya. Lapangan kerja lah yang diberikan pada warga Cina dan rakyatnya. Rakyatnya sendiri hanya menjadi tumbal devisa. Rakyatnya sendiri menjadi korban TPPO, tindak perdagangan orang, tidak pidana perdagangan orang, tapi dikemas dalam jargon pahlawan devisa. Tai kalau pahlawan devisa. Yang benar itu tumbal devisa untuk memperkaya dan memfasilitasi kemewahan bagi para penjabat negara. Itu faktanya. Kalau mau bicara lagi, lihat kenaikan angka apa? Harta kekayaannya. Sementara rakyat banyak jatuh miskin sampai makan pun sulit. Makannya Senin Kamis, dari pagi dimakan malam. Tapi penyelenggara negara, pejabat negara meningkat tajam. Inilah kebrengsekan negeri yang katanya sudah merdeka 77 tahun lebih. Katanya sudah merdeka. Tapi rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan. Ini faktanya. Karena cita-cita para pendiri bangsa kita hingga sampai detik ini belum terwujud, yang berdaulat, adil dan makmur. Di mana kedaulatan bangsa ketika asing merajalela? Di mana letak keadilan ketika rakyat dibantai tanpa dapat keadilan? Di mana kemakmuran ketika antrian pengemis berjejer rapi menunggu belas kasihan amplop yang tak seberapa itu? Inilah realita konkret di negara kita, kawan-kawan. Maka mulai malam ini, mulai hari ini, kita wujudkan perlawanan rakyat semesta. Mulailah kita mengkampanyekan, mengabarkan kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke bahwa rejim ini tidak lagi dibiarkan. Rejim ini harus kita akhiri bersama. Persetan dengan pemilu 2024, kawan-kawan. Marilah kita berpikir percepat pemilu. Jangan mereka yang berpikir saja mengatakan tunda pemilu segala macam dengan big data segala macam. Kita juga punya hak kok mengatakan. Kalau kita ingin percepat pemilu, kenapa rupanya tidak konstitusi katanya. Emang konstitusi yang ada hari ini mereka jalankan, mereka patuhi. Maka sudah sepantasnya lah kita melakukan pembangkangan sipil di seluruh pelosok-pelosok desa. Ini harus kita sampaikan, bila perlu sampai tingkat-tingkat RT RW. Pembangkangan ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita nggak perlu lagi mengancam pemerintah kayak pimpinan serikat buruh itu yang mengatakan agak mogok total 5 juta. Perpu udah disahkan, mana mogoknya? Justru pemerintah menjawab sudah, oke, kau cuma 5 juta, kami berikan ratusan juta. Mogok total juga, liburan lebaran. Karena tahun lalu juga dia mengatakan juga gitu, mau mogok. Tapi akhir Desember, liburan tahun baru. Oke kawan-kawan, sekian dari saya. Salam Niko Silalahi. Enak rakyat! Enak rakyat! Terima kasih.